dalam layar. Ada, oke. Kenapa pluralisme hukum ini harus dipahami? Seperti tadi saya katakan, sebab hukum atau norma yang dipergunakan oleh masyarakat dan oleh sistem bernegara kita itu tidak satu. Jadi tidak hanya hukum positif dipakai, tetapi justru sistem hukum-hukum yang lain juga diakui keberadaannya. Nah, misalkan saja ini saya ngambil dari Pak Setiawan, misalkan saja bahwa menurut Peter Wallergren dari tentang dalam artikelnya tentang legal reasoning menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum. Nah, ini Anda harus paham ini. Ya, penalaran hukum adalah sebuah aktivitas untuk sebuah label untuk memberikan label kepada sebuah aktivitas dalam bidang hukum. Dalam bidang apa saja? Satu, proses pengambilan keputusan hukum. Itu satu tuh. Ya. Dua, identifikasi hukum. Tiga, interpretasi atau mengevaluasi fakta hukum. Empat, pilihan atau aturan hukum dan penerapan hukum dalam kasus-kasus yang konkret. Ya. 5, penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini, atau pendapat hukum. Nah, itu penalaran hukum itu digunakan paling tidak di 5 argumentatif ini. Jadi dalam bentuk sebuah proses untuk mengambil keputusan hukum, ya. Yang kedua, penalaran hukum dipergunakan dalam kerangka mengidentifikasi kasus, ya. Penalaran hukum dipergunakan dalam kerangka menginterpretasi atau mengevaluasi fakta hukum, baik fakta hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Keempat adalah pilihan aturan hukum dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret. Jadi memilih hukum yang setara dengan kasus hukum yang terjadi, kemudian dipergunakan dan dioperasionalkan. Dan yang kelima itu adalah penyusunan sebuah pertimbangan atau argumen, opini atau pendapat hukum yang dimunculkan dalam bentuk apa? Dimunculkan dalam bentuk konsideran dalam setiap keputusan di pengadilan. Sehingga nanti Anda akan ketemu sebuah putusan yang diputuskan oleh pengadilan, maka Anda akan muncul ada konsideran di dalamnya yang disebut dengan pertimbangan hukum. Jadi pertimbangan hukum itu adalah dasar logika, dasar penalaran hukum dalam menetapkan atau dalam memutuskan sebuah keputusan berdasarkan teori penalaran dan berdasarkan teori logika dan teori penalaran hukum. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif yang lain, teori penalaran hukum itu mempergunakan teori Redruch, ya. Jadi dipergunakan melalui satu berdasarkan tujuan hukum. Jadi di sini semua aktivitas yang didasarkan pada cara bernalar yang tepat atau logika dalam prinsip tujuan hukum, maka penalaran hukum ini adalah penalaran hukum yang mampu mewujudkan ketiga terminologi hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bersama-sama dan seimbang. Ya, ini adalah teori yang dikembangkan bahwa semua proses yang dilakukan yang disebutkan dengan lima proses itu pada akhirnya adalah bagaimana mengukur sebuah keputusan akhir dari hasil logika dan penalaran hukum itu ditimbang oleh tujuan hukum yang berbentuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, misalkan saja Miftahul Qadri menjelaskan bahwa metode penemuan hukum merupakan satu proses individualisasi dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Nah, kenapa yang disebut dengan penemuan hukum itu adalah merupakan proses individualisasi? Karena tadi saya sudah sebutkan sejak awal, hukum itu dia tumbuh berkembangnya hukum itu harusnya berbanding lurus dengan tumbuh kembangnya perilaku manusia dan perilaku manusia. Tetapi faktanya tidak. Tumbuh berkembangnya hukum itu tidak berbanding lurus dengan tumbuh kembangnya manusia dan perilaku manusia. Bahkan hukum itu seringkali dalam tanda kutip ketinggalan. Sedangkan bentuk perilaku manusia itu lebih maju daripada hukum itu sendiri. Contoh, kalau misalkan pada satu saat kita temukan di beberapa tahun ke belakang,
tindak kejahatan pencucian uang itu tidak ada dalam undang-undang, ya. Tetapi dengan canggihnya tingkat kejahatan, maka kemudian ada menghilangkan jejak kejahatan. Menghilangkan jejak kejahatan itu kemudian melahirkan sebuah perbuatan hukum yang kemudian disebut dengan proses pencucian uang. Proses pencucian uang itu kan belakangan terjadi. Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah proses mengaburkan asal-usul harta. Nah, karena tidak ada satu pasal atau satu undang-undang yang menjerat, maka pada satu saat tatkala sebelum lahirnya tindak pidana pencucian uang, maka kejahatan itu hanya diputuskan berdasarkan kejahatan asalnya. Jadi kalau misalkan pencurian, maka sudah saja diputuskan berdasarkan metode pencuriannya. Sedangkan penggelapan dari asal usul harta itu tidak diungkap karena belum ada undang-undang TPPU itu. Nah, maka karena ini membahayakan, maka kemudian dilahirkanlah undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Untuk apa? Untuk menjerat, untuk memberikan keseimbangan terhadap orang dan perilaku orang yang terus-menerus berkembang melakukan sebuah kejahatan, dan hukum tidak boleh kosong. Karena hukum tidak boleh kosong, maka hukum dilahirkan. Nah, tatkala hukum itu dilahirkan, maka pada saat itulah yang kemudian disebut dengan teori penalaran hukum atau teori menemukan hukum. Nah, maka definisi teori penalaran hukum itu adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indrawi manusia. Itu awalnya. Nah, tadi ada yang lupa. Dalam slide yang tadi disebutkan individualisasi teks-teks hukum di sini ya, individualisasi dan konkretisasi peraturan-peraturan umum. Kenapa? Sebab hukum itu sesungguhnya, hukum apapun namanya, dia mengatur secara universal. Karena dia mengatur secara universal, maka keuniversalan teks itu harus mampu dan dipahami sebagai pola dasar. Karena dipahami sebagai sebuah pola dasar, maka kemudian dia harus diturunkan pada kasus-kasus yang konkret. Maka dalam bahasa hukum Islam itu kemudian ada kaidah al-amalu bil am qoblal mukhassas la yajuju, ya. Mengamalkan mengamalkan dalil yang umum itu tidak boleh. Kan gitu. Kenapa? Sebab takut ada dalil-dalil yang khusus. Itu spesifikasinya. Maka dalil yang umum itu harus dikonkretisasi melalui mekanisme penalaran hukum. Penalaran hukum itu berarti mempergunakan logika, jadi menggunakan aturan-aturan. Nah, misalkan saja dalam kaidah hukum kemudian kita sebutkan lex specialis, lex generalis, kan gitu. Itu dalam kerangka bagaimana teks-teks yang umum, ya gitu ya, teks-teks yang umum derojat lex spesialis, lex generalis. Jadi hal-hal yang spesial itu kemudian menjadi sesuatu yang khusus, tetapi pada dasarnya dia diturunkan dari sesuatu yang general, dan nanti yang berlaku adalah yang spesial, tidak yang general. Nah, itu dalam hukum Islam kemudian nanti ada spesifikasi-spesifikasinya, tetapi kalau dalam hukum positif itu hanya langsung beredar dalam bentuk lex spesialis, lex generalis. Nah, maka orang kemudian kita terjemahkan bahwa penalaran hukum itu adalah merupakan sebuah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indrawi manusia, berbentuk pengalaman empirik yang menghasilkan sebuah konsep dan pengertian. Nah, sehingga nanti untuk melahirkan sebuah kesimpulan, maka itu didasarkan dari proposisi-proposisi yang sejenis, lalu berdasar sejumlah proposisi yang ketahui atau dianggap benar, dari menyimpulkan proposisi itu dan melahirkanlah sebuah kesimpulan hukum. Nah, kesimpulan hukum itu diawali dari logika hukum, kemudian melahirkan sebuah penalaran hukum. Nah, ini ada komponen yang harus dipahami. Komponen yang harus dipahami adalah penemuan hukum dalam bahasa Belandanya itu kan rechtsbinding, ya, rechtsbinding.
Nah, Rechtsbinding ini kemudian diterjemahkan dengan penemuan hukum. Nah, ada lagi sekarang ada penelitian hukum. Nah, kemudian di sini disebut dengan Rechtssonderzoek. Rechtssonderzoek. Nah, ini kan penelitian hukum. Nah, kalau Anda cek, ya, Anda baca ini secara teliti nanti, maka kemudian ada di ujung akhirnya. Di ujung akhirnya dengan demikian penemuan hukum, Rechtsbinding, hanyalah sebagian dari penelitian hukum. Jadi penemuan hukum itu adalah subbagian dari penelitian hukum. Jadi kalau kita mau menemukan hukum, gitu ya, mau mempergunakan teori penalaran hukum tanpa diawali dan tanpa kita tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa hukum atau untuk penelitian hukum, maka penalaran hukum itu dia tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena penemuan hukum Rechtsbinding itu adalah bagian dari Rechtssonderzoek, ya, gitu ya. Jadi kebagian dari sebuah penelitian hukum. Nah, itu Anda harus digarismerahi. Jadi kalau kita mau menjadi seorang aparat penegak hukum, itu berarti kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisa hukum atau meneliti hukum. Setelah itu baru kita bisa mempergunakan penalaran hukum. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan sumber hukum di Indonesia berdasarkan undang-undang hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu. Nah, ada 6 ya, 6 bentuk, Undang-Undang 45, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, Kepres, dan Perda. Nah, yang akan saya jelaskan adalah pluralisme hukum. Ya, pluralisme hukum. Apa yang kemudian disebut dengan pluralisme hukum? Pluralisme hukum adalah, nah, dalam bahasa asingnya kemudian disebut dengan legal pluralism. Diartikan sebagai apa? Keragaman hukum. Kenapa dia disebut dengan keragaman hukum? Karena banyak teori-teori ada beberapa teori hukum menyelesaikan persoalan hukum. Itu disebut dengan pluralisme hukum. Maka di sini definisinya adalah pluralisme hukum adalah bekerjanya beberapa sistem hukum dalam memecahkan persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan dan sistem tersebut memiliki kedudukan yang sama. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi ada kasus hukum tertentu, maka kasus hukum tertentu itu diselesaikan oleh sistem hukum dan sistem hukum itu adalah diakui keberadaannya dan berlaku, ya, dan memiliki kedudukan yang sama. Nah, inilah yang nanti pada satu saat kita akan ketemu. Loh, kalau begitu juga nanti penalaran hukum juga bisa berbeda-beda. Iya, bisa berbeda-beda tergantung nanti koneksi dari asas yang mana kita mempergunakan penalaran itu, ya. Nah, maka kemudian dalam sejarahnya pluralisme hukum itu adalah memetakan fakta-fakta hukum yang diselesaikan oleh multisistem sehingga terdapat fakta kemajemukan tatanan sistem yang hidup di masyarakat dan yang berlaku di masyarakat dan memiliki kedudukan yang sama. Jadi pluralisme hukum itu adalah merupakan sebuah proses memetakan fakta-fakta hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat, hukum awalnya. Nah, pluralisme hukum ini mulai marak dekade 1970-an bersamaan dengan berseminya ilmu antropologi. Nah, Anda pahami di sini nih. Nah, pluralisme hukum itu ya, secara teoritik muncul dari dua hal. Nah, ini yang garis merah ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi pluralisme hukum itu dihadirkan sebagai salah satu bentuk, ya, kebutuhan praktis untuk menjelaskan adanya fenomena keanekaragaman hukum. Ya. Setelah apa di sini? Setelah negara merdeka dari penjajahan dan mewarisi hukum dari negara kolonial. Nah, nanti dalam fakta sejarah akan kemukakan dalam poin yang kedua adalah bahwa pluralisme hukum itu ditampilkan dan akhir didasarkan atas jawaban yang kritikal terhadap pandangan legal sentralisme. Kenapa ada legal sentralisme? Setelah negara jajahan itu dimerdekakan atau merdeka, maka penjajah itu adalah meninggalkan sistem hukum di daerah jajahannya. Tatkala sistem hukum di
tinggalkan di daerah jajahannya, maka kemudian itu akan melahirkan legal centralism. Jadi hukum, teks hukum dalam bentuk undang-undang itu dianggap sebagai undang-undang pokok. Undang-undang pokok yang yang diakui oleh negara, dan negara dalam tanda kutip ingin memaksakan hukum yang ditinggalkan oleh kolonial itu untuk dipergunakan oleh masyarakat dan menilai perilaku masyarakat, sehingga muncullah perseteruan antara beberapa sistem hukum yang lain. Dan di kita nanti akan ketemu sistem yang akan mempengaruhi tentang tata hukum di Indonesia. Itu paling tidak kontributor sistem hukum nasional itu ada 3. Satu adalah norma-norma hukum barat, yang kedua adalah norma-norma hukum Islam, dan yang ketiga adalah norma-norma hukum adat. 3 komponen ini di masyarakat itu memiliki hati nurani masing-masing. Bahkan mungkin kalau ditanya masyarakat, apakah Anda mau mempergunakan hukum barat, hukum Islam, atau hukum adat? Maka jika orang yang cenderung ke adat, maka dia pasti akan menjawab lebih baik mempergunakan norma adat daripada norma agama dan norma hukum positif. Bagi orang yang cenderung pada hukum agama, maka kemudian pasti dia akan menjawab, saya lebih merasa nyaman kalau yang dipergunakan adalah norma agama daripada norma adat dan norma hukum positif. Nah, dari aspek inilah kemudian melahirkan satu perbedaan-perbedaan tertentu yang tumbuh berkembang di masyarakat, baik hukum positif juga memahaminya, hukum agama juga memahaminya, dan hukum adat juga itu berlaku secara natural di negara kita. Nah, kenapa ini saya jelaskan ke Anda? Sebab nanti norma yang dilahirkan dari 3 komponen itu menjadi inspirasi terhadap logika hukum dan nalar hukum, sehingga keputusan dan logika yang dipergunakan oleh setiap penegak hukum itu juga harus bukan harus dipengaruhi oleh 3 unsur tadi, gitu ya. Anda harus pahami itu. Nah, maka asas perundang-undangan ini adalah merupakan kerangka dasar dalam proses pembentukan sebuah hukum. Nanti Anda baca saja ini ya. Ini nggak usah saya jelaskan karena ini sudah merupakan sebuah kepastian dalam sebuah asas perundang-undangan. Nah, saya akan mencoba memetakan pluralisme hukum dalam bentuk peta konsep ya. Nah, Anda kan berawal dari sini. Jadi sumber hukum. Jadi berawal dari sumber hukum, berarti sumber hukum itu adalah disebut sebagai asal di mana setiap hukum-hukum yang lainnya itu harus terkoneksi dan harus menjadi bagian yang tidak terpisah dari sumber hukum. Maka dia disebut dengan sumber hukum. Nah, sumber hukum itu kemudian diturunkan itu menjadi asas hukum. Jadi sumber hukum itu kemudian diturunkan menjadi asas, dan dari asas itulah kemudian menjadi sistem hukum nasional. Pertanyaan adalah, sistem hukum nasional itu adalah sesuatu hasil akhir. Berarti dia ada kontributornya. Kontributornya itu siapa? Nah, kita pahami semuanya. Kita sudah tahu kontributor hukum nasional atau hukum positif kita itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah hukum kolonial atau hukum barat, yang kedua adalah hukum Islam, dan yang ketiga adalah hukum adat. 3 hukum ini eksis di negara kita, tidak bisa dikesampingkan dan tidak bisa saling dipertentangkan. 3 komponen ini adalah menjadi satu kesatuan utuh dan menjadi kontributor dalam sistem hukum nasional. Kita tidak bisa menyatakan hukum kolonial atau hukum barat itu harus dikesampingkan dan hukum Islam harus dikedepankan, atau hukum adat harus dikedepankan, hukum Islam dan hukum kolonial itu diasingkan, tidak. Tapi dalam sistem hukum positif kita atau sistem nasional kita, 3 komponen ini tidak boleh dibentur-benturkan. Tapi 3 komponen ini harus menjadi satu keselarasan. Walaupun secara faktual kita akan temukan bahwa hukum positif atau hukum barat itu lebih dominan daripada hukum Islam dan hukum adat. Kenapa dia lebih dominan? Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa sejarah terjadinya pluralisme itu adalah karena terjadinya negara-negara
penjajah memerdekakan negara-negara jajahan dan meninggalkan norma-norma positif, dan tatkala norma-norma positif itu ditinggalkan, tentu saja dia lebih kuat daripada norma-norma hukum adat dan norma-norma hukum agama. Sebagai contoh, rancangan undang-undang hukum pidana, maka kemudian beberapa kali mengalami revisi tetapi belum disahkan sampai hari ini. Kenapa? Karena KUHP yang kita pergunakan itu dianggap sebagai sebuah norma undang-undang yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan adat dan prinsip-prinsip keadilan hukum Islam. Kenapa? Karena itu adalah berdasarkan norma hukum kolonial. Sebagai contoh, misalkan saja dalam hukum perdata atau kemarin kita isukan misalkan saja dalam hukum pidana juga sudah terjadi. Misalkan saja kalau Anda jalan-jalan di pinggir jalan, kemudian Anda ada pohon besi, dan pohon besi itu bertuliskan ancaman pidana bagi siapa saja yang masuk pekarangan atau mengelola pekarangan tanpa izin. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sebuah persoalan yang akan terjadi. Kenapa? Karena di sana ada sebuah proses karakter budaya dan karakter agama yang diindividualisasi. Kenapa? Ada karakter adat diindividualisasi dan karakter hukum agama diindividualisasi. Karena memang karakter kita itu tidak individual, tetapi karakter kita itu adalah bersifat sosial. Karena karakter kita itu adalah bersifat sosial, maka seringkali masuk pekarangan itu tidak jadi masalah. Memanfaatkan tanah orang itu tidak jadi masalah selama orang itu tidak mempergunakan tanahnya. Padahal dalam hukum kolonial, jika seseorang masuk dalam sebuah pekarangan dan pemiliknya bisa menggugat dan bisa mengajukan ke pengadilan karena dia masuk tanpa izin. Dalam sistem hukum agama, misalkan saja, kalau ada sebuah tanaman yang ditanam, kemudian berbuah, dan buahnya itu adalah keluar dari batas wilayah seseorang, maka kemudian buah itu sesungguhnya bisa menjadi kepentingan masyarakat. Dalam teks agama itu seperti begitu. Nah, kalau jika mempergunakan teori individualisasi, maka kemudian orang yang mengambil mangga, padahal mangga itu adalah keluar dari batas wilayah pemiliknya, maka itu bisa dilaporkan sebagai sebuah bentuk pencurian. Nah, ini kan menjadi persoalan, dan ini menjadi fakta dan kenyataan hukum yang terjadi. Maka kemarin sudah kita sebutkan bahwa salah satu ilmu hukum juga ilmu tentang kenyataan, yaitu ilmu yang mengungkap fakta-fakta kenyataan yang terjadi karena ada perbedaan norma yang dipergunakan. Nah, karena perbedaan norma yang dipergunakan, maka jika kita membiarkan norma-norma ini terus-menerus berkembang dengan sendirinya, maka pada satu saat akan terjadi kekosongan hukum karena tiga sistem hukum ini atau kontributor sistem hukum ini itu tidak memberikan atau tidak bersinergi. Maka hukum nasional itu adalah mencoba mensinergikan tiga komponen ini menjadi satu kesatuan utuh dalam sistem hukum nasional kita. Nah, maka kalau kita cek hukum kolonial itu adalah didasarkan atas dasar jajahan, kan itu kan logikanya seperti begitu. Yang kedua berarti atas dasar apa? Kepentingan penjajah. Yang ketiga atas dasar eksploitasi. Yang keempat itu atas dasar keuntungan. Nah, ini kan komponen hukum barat itu pasti didasarkan atas dasar kepentingan apa? Kepentingan barat. Tidak mungkin hukum barat itu berpihak pada kepentingan hukum lokal, tidak. Nah, kan gitu. Nah, padahal menurut teori ilmu hukum itu harus berdiri pada tujuan hukum itu sendiri. Jadi hukum itu bukan untuk hukum, apalagi hukum untuk kekuasaan, tetapi hukum itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, disinilah persoalan. Maka nanti dalam perkembangan selanjutnya melahirkan sebuah hukum yang kemudian disebut dengan hukum progresif. Hukum progresif itu adalah hukum yang menjadikan sebagai sebuah hukum itu memiliki nilai kemanfaatan terhadap kehidupan umat manusia. Karena nanti hukum itu bisa dirubah sejauh perkembangan manusia juga jika manusia ingin merubahnya.
Tapi kalau hukum untuk hukum, maka hukum itu harus memaksakan fakta dan data itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, dan dia dipaksa. Ya, rugi manusia tidak jadi masalah karena hukum untuk hukum. Nah, sesungguhnya hukum itu bukan untuk hukum. Hukum itu adalah untuk peradaban. Ya, karena hukum untuk peradaban berarti jika peradaban itu tidak menghendaki hukum, maka sesungguhnya hukum itu harus harus dirubah sesuai dengan perubahan kebutuhan ruang dan waktu perilaku manusia. Nah, oleh karena itu tujuan dari hukum yang disebut dengan hukum Barat tentu saja kepentingan kolonial. Kemudian tujuan tentu saja eksploitasi, dan terakhir adalah sistem keuntungan. Nah, kalau hukum Islam itu berarti hukum yang didasarkan atas dasar ajaran. Kemudian ajarannya itu kemudian diaktualisasikan dalam bentuk misi kemanusiaan. Nah, misi kemanusiaan itu kemudian akan melahirkan apa? Melahirkan targetnya adalah keseimbangan. Dan yang terakhir adalah targetnya adalah bagaimana pengelolaannya. Nah, itu dalam hukum Islam. Nah, ini spesifikasinya sangat jelas berbeda. Nah, kalau hukum adat, Anda cek sekarang, kalau hukum adat itu adalah nilai yang berlaku, ya. Yang kedua adalah budaya lokal. Yang ketiga itu adalah eksistensi tradisi, dan ujung akhirnya adalah kearifan lokal. Nah, maksud saya nanti Anda mempergunakan logika hukum dan penalaran hukum itu tentu saja harus didasarkan atas dasar norma-norma dasar atau norma-norma turunan dari hukum adat, turunan dari hukum Islam, dan norma turunan dari hukum kolonial. Gitu. Ya. Nah, nanti diramu mana yang lebih dominan dari tiga komponen ini. Maka kemudian dua komponen ini secara spesifik itu adalah menjadi sesuatu hukum yang hidup di masyarakat, dan satu komponen yang hukum kolonial dalam tanda kutip dia sesungguhnya dia keberadaannya karena atas dasar kewenangan dan kekuasaan negara yang kemudian disebut dengan legal centralism. Ya, gitu ya. Nah, maka hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat kemudian yang dia disebut dengan living law itu, kemudian dia menjadi apa? Menjadi hukum yang berbeda-beda, dalam istilahnya kemudian disebut dengan pluralisme hukum. Pluralisme hukum inilah yang menjadi satu model sistem yang beberapa model sistem hukum yang menyelesaikan sebuah persoalan, sehingga nanti bisa saja satu kasus tertentu tetapi produknya bisa beda-beda. Nah, inilah satu model yang ada dari aspek norma hukum atau sumber hukum yang ada dalam sistem hukum nasional kita. Nah, sehingga nanti Anda cek di sini ada politik hukumnya. Iya, pluralisme itu berarti menunjukkan harus ada politik hukum. Nah, dari tiga komponen ini kemudian melahirkan dasar, ya, berimplikasi atau akan berpengaruh terhadap 5 kemungkinan, ya, 5 dasar. 1, tiga komponen hukum-hukum ini akan melahirkan atau akan mempengaruhi ajas dan moral keadilan, sehingga penalaran hukum itu pasti didasarkan atas dasar asas moral dan keadilan. Jadi kalau Anda jadi seorang penegak hukum, maka asas-asas yang dipergunakan itu adalah asas moral dan keadilan, harus memiliki dimensi moral dan keadilan. Dimensi moral dan keadilan tentu saja diungkapkan melalui mekanisme filsafat hukum, kemudian mekanisme hakikat hukum itu sendiri karena dia berdasarkan moralitas dan keadilan atas dasar filsafat hukumnya. Yang kedua atas dasar norma-norma yang tumbuh berkembang di masyarakat, baik norma keagamaan ataupun norma ke hukum adat, yang kemudian melahirkan keseimbangan yang disebut dengan istilahnya adalah kearifan. Jadi setiap penalaran hukum itu harus berbasis sebuah kearifan. Yang kedua, harus didasarkan dengan norma perundang-undangan. Artinya, hukum yang dibuat oleh setiap ahli hukum itu harus terarah pada tata hukum positif. Jadi,
normatif yang positif. Kenapa normatif yang positif? Karena memang semua sistem hukum yang ada itu sesungguhnya tetap menjadi bagian yang tidak terpisah dan terintegrasi dengan hukum positif. Yang ketiga, tentang keputusan hakim. Nah, keputusan hakim ini adalah sesuatu yang sangat konkret, sehingga seringkali disebutkan keputusan hakim in concreto. Jadi, keputusan hakim yang sangat konkret karena dia menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, karena menyelesaikan hukum yang terjadi di masyarakat, maka seringkali putusan pengadilan adalah jembatan akhir, ya, atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, dan hakim adalah palu terakhir dalam memutuskan sebuah hukum. Oleh karena itu, keputusan hukum, keputusan hakim itu adalah keputusan yang sangat in concreto, yang konkret, tetapi harus berbasis apa? Berbasis kearifan-kearifan yang ditimbulkan dari sistem hukum yang sangat plural ini. Yang keempat, itu didasarkan apa? Yang keempat itu didasarkan atas dasar institusi sosial. Institusi sosial ini menunjukkan bahwa realitas hukum dalam konteks sistem masyarakat itu tidak bisa dikesampingkan. Misalkan saja tradisi adat di Bali itu adalah sebuah fakta realitas hukum yang ada. Sehingga institusi sosial adat di Bali itu dipergunakan seperti itu. Atau di Timika, itu kan sudah jelas ada tradisi adat tertentu di Timika, kemudian hukum positif dalam tanda kutip jadi mandul untuk menyelesaikan persoalan adat di Timika. Kenapa? Karena memang hukum adat di beberapa kelompok adat masyarakat di Indonesia itu lebih berharga dan lebih dijunjung tinggi daripada hukum adat, daripada hukum agama dan hukum positif. Nah, di sini kan jadi persoalan. Apa yang kuat? Apakah yang kuat itu hukum adat, atau yang kuat itu adalah hukum hukum agama, atau yang kuat itu adalah hukum positif? Nah, maka kemudian perlu kebijaksanaan. Kalau menekankan kembali hukum positif yang harus berdiri, maka kemudian akan terjadi sengketa sosial kemasyarakatan. Contoh yang kedua, misalkan saja norma-norma hukum yang terjadi dan hidup di masyarakat itu adalah norma hukum yang tumbuh berkembang di misalkan Aceh Darussalam. Di Aceh Darussalam itu adalah lebih berat dari hukum agamanya daripada hukum positif dan hukum adatnya, dan tidak bisa kemudian hukum positif terus-menerus mengenyampingkan hukum agama. Maka beberapa tahun kebelakang sebelum ada Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa Aceh, itu kan kemudian banyak kendala untuk menyelesaikan tentang Aceh yang kemudian melahirkan gerakan Aceh Merdeka itu. Nah, itu karena apa? Karena hukum agama lebih dominan daripada hukum adat dan hukum positif. Tetapi di Timika itu lebih dominan hukum adat daripada hukum agama dan hukum positif. Nah, itu kan melahirkan bahwa norma-norma hukum yang ada sebagai kontributor itu memang sudah terlembaga di institusi-institusi sosial kemasyarakatan. Nah, yang keempat, yang kelima, itu kemudian melahirkan norma perilaku manusia, sehingga kalau Anda tanya kepada seorang yang memiliki komitmen terhadap tradisi adat, maka kemudian pasti orang menghormati tradisi adat daripada hukum agama dan hukum positif. Kan itu kenapa? Karena perilaku masyarakat sudah diatur oleh norma adat dan norma hukum agama dan norma hukum positif. Nah, itu kan jadi berbenturan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, maka dari tiga komponen ini yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisah sebagai sebuah implikasi dari tiga kontributor utama, maka akan melahirkan apa? Lima implikasi, kan. Satu, perbedaan asas, ya. Dua, sistematika hukum yang bisa beda-beda.
3, identifikasi dan efektivitas hukum yang berbeda-beda. 4, fakta dan realitas hukum yang beda. 5, itu adalah daya ikat yuridis dan sosiologis yang berbeda-beda. Tadi saya sudah sebutkan contohnya. Daya ikat yuridis dan sosiologis itu bisa jadi beda. Hukum positif di Timika itu tidak terlalu mengikat, tetapi hukum sosiologis, hukum adat itu sangat mengikat. Nah, sehingga kan terjadilah perseteruan dan dapat diselesaikan misalkan saja di Timika itu hanya oleh tetua adat dan diawali dari komunikasi sosial kemasyarakatan. Nah, dari sinilah kita butuh, nih di sini Anda lihat nih, pluralisme hukum. Inilah yang disebut dengan pluralisme hukum, sebuah asas yang kemudian sudah tumbuh berkembang dan berimplikasi pada 5 komponen yang ada di masyarakat. Nah, maka kemudian 5 komponen di masyarakat ini kemudian perlu diselesaikan dan perlu diterjemahkan. Proses menyelesaikan dan menerjemahkan maka harus mempergunakan logika hukum. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan penalaran hukum. Ya, penalaran hukum dari aspek apa? Penalaran hukum dilihat dari aspek menerjemahkan teks-teks hukum yang telah dikodifikasi atau telah diserap oleh hukum nasional. Nah, ini ya. Nah, maka nanti penalaran hukum ini produknya apa? Produk penalaran hukum itu adalah penemuan hukum, kemudian konstruksi hukum, dan yang keempat adalah kompilasi hukum. Ini kan terus dikembangkan. Ya, kemarin sudah saya sebutkan kalau dikompilasikan pendapat-pendapat imam madhab dalam beberapa kitab itu himpun menjadi kompilasi hukum Islam, dan kompilasi hukum Islam itu menjadi norma positif yang bisa dipergunakan oleh para hakim di pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi, dan tidak usah dikonfirmasi dengan fikih-fikih yang begitu banyak pendapatnya karena sudah ada di kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi itu adalah produk dari penalaran hukum untuk menyelesaikan kekosongan hukum, gitu ya. Nah, Anda cek sekarang, berarti kalau begitu nanti, kalau pluralisme hukum itu adalah berimplikasi pada 5 komponen, maka pluralisme hukum ini dalam catatan sejarah kemudian dia dijadikan sebagai sebuah politik hukum. Pluralisme hukum ini secara politis maka kemudian dia diterapkan dalam bentuk apa? Diterapkan dalam bentuk konkordonansi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tatkala penjajah menjajah sebuah negara, kemudian meninggalkan dan memerdekakan jajahannya, maka pada saat itu dia meninggalkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang dipositifkan oleh masyarakat karena dia sudah tertulis. Jadilah sistemnya itu kemudian disebut dengan konkordonansi. Anda nanti ini sudah bisa dipahami sebetulnya karena ini sudah banyak dalam literatur bacaan. Nah, kemudian kodifikasi. Kenapa kodifikasi? Setelah konkordonansi berarti hukum itu seringkali disebut dengan kodifikasi, pengumpulan. Jadi pengumpulan secara sistematis dan dipahami sebagai sebuah norma yang bisa menyelesaikan sebuah sengketa di masyarakat. Nah, oleh karena itu kodifikasi dan konkordonansi maka itu adalah sebuah produk politik hukum dari pluralisme hukum. Nah, dalam perkembangan selanjutnya maka kemudian karena dia pluralisme hukum itu sudah melahirkan implikasi terhadap 5 komponen, maka pada saat itu seorang profesional hukum itu mempergunakan teori penalaran hukum sebagai sebuah kerangka teori untuk merumuskan bentuknya adalah kompilasi, untuk membuat konstruksi atau untuk menemukan hukum tertentu. Nah, sehingga nanti hasil dari teori penalaran hukum itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari sistem hukum yang kemudian disebut dengan sistem hukum Pancasila atau sistem hukum nasional. Nah, sistem hukum nasional ini itu berkaitan dengan, dirumuskanlah
sistem hukum nasional ini mempergunakan 4 pilar. Nah, maka sumber hukum dan 4 pilar ini menjadi memiliki hubungan yang sangat erat dan dia sejajar. Karena sumber hukum itu terdiri dari 1, jargon Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1, Bhinneka Tunggal Ika, 3, Pancasila, dan 4 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 4 komponen ini kan memiliki keterhubungan nih. Lihat oleh Anda panahnya. Ya, memiliki keterhubungan. Ya, sumber hukum memiliki keterhubungan dengan ini. Dengan sistem hukum yang dibentuk dan dikembangkan oleh Indonesia, Negara Republik Indonesia. Nah, sehingga nanti 4 pilar ini itu berinteraksi juga dengan apa? Berinteraksi dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kemudian dirumuskanlah tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara di sini ya, tujuan negara itu berkaitan dengan nanti Anda cek sampai sebelum ke tujuan negara, maka lihat di sini di samping kiri, di samping kiri Anda nih. Samping kiri Anda bahwa hukum kolonial sebagai bagian dari kolonialisasi negara-negara kuat kepada negara-negara yang lemah, maka kemudian didasarkan atas dasar konversi nantinya. Kedua, sentralisasi. 4 adalah hukum internasional. Jadi hukum barat dan berinteraksi dengan hukum-hukum yang lainnya, maka kemudian diikat dengan namanya konversi, sentralisasi, dan hukum internasional. Sehingga dikenallah dalam sistem hukum dunia itu ada 4, ada common law, civil law, bukan sosialis ya, ini socialist law dan religious law. Nah, ini kan 4 komponen inilah disebut dengan sistem hukum yang mempengaruhi dunia. Nah, ini juga termasuk sistem hukum ini yang mempengaruhi siapa? Mempengaruhi tujuan negara. Negara apa? Negara kita. Maka negara kita itu seringkali orang menyamakan dengan apa? Menyamakan dengan sistem hukum global yang mana persis sama dengan civil law. Nah, ini hampir sama dengan civil law. Padahal negara kita bukan negara civil law. Negara kita adalah negara hukum berdasarkan sistem hukum Pancasila. Ya. Nah, tetapi sistem hukum itu menjadi bagian yang mempengaruhi tujuan negara dan mempengaruhi sistem hukum yang dirumuskan dalam bentuk wujudnya adalah 4 pilar itu. Nah, oleh karena itu, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita sudah dipahami, kita sudah tahu. 1, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk 4. 1, perlindungan. Inilah yang kemudian disebut dengan perlindungan, itu adalah dimensinya adalah hukum. Karena perlindungan adalah dimensinya hukum, maka hukum harus melindungi bangsa dan tumpah darah. Gitu ya. Jadi kalau sistem perlindungan hukum berarti hukum harus melindungi bangsa dan tumpah darah. Yang kedua, kalau mencerdaskan berarti adalah kewajiban negara untuk memberikan pendidikan kepada warga negara. Oleh karena itu, pendidikan bagi warga negara adalah merupakan hak setiap warga negara. Nah, maka kehidupan bangsa untuk mencerdaskan. Yang ketiga, itu adalah memajukan. Kalau memajukan berarti sistem ekonomi, ya. Maka sistem ekonomi itu harus melahirkan kesejahteraan umum. Dan yang keempat adalah negara sebagai sebuah organisasi besar, maka dia harus berinteraksi, berkomunikasi dengan negara yang lebih besar, maka di sana kemudian dilahirkan apa yang disebut dengan konsep memelihara ketertiban dunia. Nah, disinilah negara memiliki fungsi di sini nih ya. Di sini nih Anda lihat. Ketertiban dunia itu akan didapatkan dalam kerangka memelihara itu didasarkan apa? Ini, hukum internasional, sentralisasi, dan konvensi. Jadi kesepakatan antar negara atau nanti juga ada disebut dengan traktat di sini ya. Itu dalam kerangka apa? Dalam kerangka memberikan legal standing terhadap peran dan fungsi negara dalam ikut mendamaikan ketertiban dunia. Oke ya. Nah, inilah yang disebut dengan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Nah, ada sedikit lagi dalam
slide ini kemudian nanti saya akan jelaskan dimensi pluralisme hukum secara parsial. Dimensi pluralisme hukum secara parsial, maka kita akan menemukan model, misalkan 3 model pluralisme hukum yang tumbuh berkembang di Indonesia, itu adalah religious law, yang kedua adalah customary law, yang ketiga adalah state law. Sehingga di tengahnya itulah kemudian disebut dengan pluralisme hukum. Jadi pluralisme hukum itu adalah didasarkan oleh 3 unsur, religious law, customary law, dan state law, negara hukum. Nah sekarang secara spesifik, kalau sistem hukumnya, maka kemudian kita rumuskan, ya, sistem hukumnya berarti berkaitan dengan 3 hal, pemerintah, kemudian di sini ada rakyat, ya. Pemerintah dan rakyat berinteraksi, berkomunikasi berdasarkan mandat, dan di sini ada apa? Hukum positif. Hubungan hukum berarti rakyat dengan pemerintah dengan hukum itu didasarkan atas dasar mandat yang ditetapkan melalui mekanisme hubungan hukum. Hingga nanti sifatnya itu memaksa. Di tengahnya siapa? Di tengahnya adalah tata hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalau sistem hukum agama berarti melahirkan satu, jadi imam. Jadi kalau tadi disebutkan sebagai kepala negara, ya, pemerintahan, maka di sini kemudian diwakili oleh imam. Nah, imam ini berarti berkaitan dengan apa? Umat. Kan gitu. Hubungannya apa? Relatif authority. Ya. Nah, umat berkaitan dengan norma. Maka hubungannya adalah hubungan fungsional. Terus atas, itu adalah atas dasar keyakinan. Nah, sekarang sistem di bawahnya, di tengahnya adalah sumber hukum. Nah, sedangkan sistem hukum adat, maka akan melahirkan satu, tetua adat, kemudian di sini sosiokultural, hubungannya atas dasar total authority, kemudian melahirkan hubungan dengan norma hukum didasarkan hubungan kultural, dan hubungan semuanya atas dasar kepercayaan, jadi keyakinan. Nah, tengahnya apa? Tata titi. Tata titi itu adalah norma-norma hukum adat. Nah, maka nanti kalau kita satukan menjadi satu kesatuan utuh dan menjadi model negara hukum Pancasila, maka kita akan temukan begini, ya, pemerintah, ya, rakyat, hubungan hukum, hukum positif. Nah, keterpaksaan, nah, gitu kan ya. Nah, nanti di sini pemerintah diturunkan. Kalau dalam hukum Islam, maka pemerintah itu disamakan dengan apa? Dengan imam. Ya, rakyat disamakan dengan umat. Ya, hubungan fungsional, maka dia normanya tetap, keterpaksaan menjadi keyakinan. Itu. Nah, yang 3, jadi customary law berarti pemerintah imam didudukan sebagai tetua, jadi ketua adat. Ya. Nah, umat, rakyat jadi umat, kemudian umat dalam sistem hukum adat itu berarti sosiokultural. Nah, yang kedua, norma, hubungan kultural, maka melahirkan sebuah kepercayaan. Nah, ini pluralisme menjadi satu kesatuan utuh, dan ini harus diinterpretasikan oleh seorang ahli hukum dan tidak boleh diseplit-seplit, tetapi harus menjadi satu kesatuan utuh karena sistem hukum nasional kita tidak menseplit 3 komponen ini, justru malah dia menjadi satu kesatuan utuh. Nah, sehingga di sini disebut sistem hukum Pancasila. Nah, sistem hukum Pancasila ini berarti terdiri dari tata hukum, sumber hukum, dan tata titi. Jadi kalau tata hukum berarti hukum yang bersifat barat, sumber hukum berarti seringkali disebut dengan hukum Islam, kemudian tata titi adalah norma-norma adat. Jadilah sistem hukum Pancasila. Nah, sistem hukum Pancasila ini berarti dia, nih, lihat oleh Anda sekarang, ininya, panahnya. Dia, gitu kan, mengatur ketua, imam, dan pemerintah, dan mengakui keberadaannya. Dia juga, merumuskan di sini. Merumuskan apa? Sosiokultural masyarakat adat, gitu ya, umat dalam dimensi religius, kemudian yang terakhir adalah rakyat. Dan yang terakhir itu juga berkaitan dengan sistem hukum ini, berkaitan dengan norma-norma yang ada di adat, norma-norma yang ada di
hukum agama, atau yang terakhir sehingga dikodifikasi dalam bentuk hukum positif nih, ya. Nah, maka nanti lihat oleh Anda sekarang pola hubungannya. Relative authority, kemudian total authority, yang relative authority dan total authority itu berakhir dalam bentuk mandat. Jadi, pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengadopsi, hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisah dari apa yang harus dilakukan oleh negara. Nah, kira-kira begitu tuh. Jadi nanti Anda sudah paham di mana kedudukan penalaran hukum dalam sumber hukum. Sampai di sini penjelasan saya. Silakan kita buka ruang dialognya. Izin bertanya, Pak. Oh. Kalau konteksnya imam di Indonesia berarti mungkin cerminan dari MUI ya, Pak? Bukan. Oh, gimana? Yang Anda pahami di sini itu kan MUI itu kan institusi sosial. Kalau Anda masuk dalam sistem hukum nasional, yang disebut dengan imam itu adalah kepala negara. Jadi kepala negara didudukan dalam sistem hukum agama itu didudukan sebagai imam. Itu bisa dipahami. Ya, kalau MUI itu adalah bagian dari sistem norma-norma agama yang tumbuh berkembang dalam sistem hukum dalam dimensi institusi sosial kemasyarakatan. Salah satu institusi sosial kemasyarakatan itu adalah MUI. Itu ya. Anda pahaminya jangan ke MUI. Maksudnya sistem hukum ini sudah membicarakan sesuatu yang besar, kita itu bukan membicarakan sesuatu yang kecil. Kalau ini kan hanya sum, ya, paham ya? Iya, Pak. Gimana? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Kan tadi sumber hukum, misalkan agama Islam itu kan dari Al-Quran dan hadis ya, Pak ya? Ya. Ya. Nah, tadi di segitiga itu hukum nasional itu di dalamnya itu hukum agama dengan hukum adat. Nah, jikalau di hukum agama itu ada teks yang tidak dilaksanakan atau yang tidak diakomodir oleh negara, itu apakah hukum agama tersebut bisa dilaksanakan atau bagaimana? Tadi kan berbicara pluralis. Ya, dah, silakan. Silakan Santi, nanti sekalian jawabnya. Nggak ada. Oke, gini, hukum agama yang dimaksud dalam hukum positif itu bukan hukum agama yang dikategorisasikan dalam bentuk syariah, Islam, bukan. Tapi Anda harus pahami begini nih, kalau hukum itu seringkali diidentikan oleh fikih, hukum itu diidentikan oleh syariah, ya. Nah, fikih dan syariah itu adalah turunan dari sistem tiga sistem itu yang kemudian diturunkan dari Islam. Nah, kenapa hukum itu diturunkan syariah itu diturunkan dari Islam? Karena kalau Islam itu 100% transenden. Ya, transenden, itu harus Anda pahami. Jadi itu memang otoritas ketuhanan. Nah, tetapi tatkala Anda berbicara tentang syariah, maka kemudian di sana transenden itu kemudian dikurangi. Kenapa? Karena ada tafsiran dari Rasulullah SAW. Nah, karena ada tafsiran dari Rasulullah SAW, maka Rasul memposisikan sebagai penerjemah keinginan Tuhan. Jadi pada saat itu berarti indikator transenden itu sudah memiliki sesuatu yang bersifat nilai kemanusiaan. Maka dalam Al-Quran kemudian disebut dengan syir'atan. Ya, setiap rasul itu adalah didasarkan atas syir'atan wa minhajan. Nah, tetapi pada pola yang ketiga, hukum itu tidak lagi syir'atan, tapi minhajan. Minhajan itu apa? Fikih. Nah, kalau fikih itu didasarkan apa? Didasarkan oleh nalar, akal fikirannya. Apa buktinya? Buktinya adalah tatkala Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasul untuk menyelesaikan di Yaman, menyelesaikan persoalan hukum.
Maka di sana Anda harus cek bahwa fikih itu ya, kalau Islam itu adalah transenden 100%, nah kalau fikih itu adalah nalar yang dilakukan oleh manusia. Ya, 100% adalah nalar manusia fikih itu. Nah, yang disebut dengan hukum agama di sini bukan sesuatu yang bersifat transenden itu, tetapi sesuatu yang bersifat aplikatif untuk menyelesaikan persoalan perilaku manusia yang dikategorisasikan dalam bentuk fikih. Karena kategorisasi fikih, maka dia hasil nalar. Jadi fikih itu adalah produk nalar manusia. Jadi hukum agama yang disebut dengan agama di sini itu adalah hukum yang diturunkan menjadi sebuah fikih menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Paham ya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Anda persiapkan untuk apa? Untuk membuat naskah artikel, dan nanti Anda dikumpulkan tanggal 4 maksimal, ya. Maksimal tanggal 4. Dan Anda bertemu dengan saya tinggal 2 kali lagi pertemuan ke depan, dan ke depan harus sudah mulai tentang pola penafsiran hukum dan pola penemuan hukum, ya. Nah, jadi setelah itu bertemu dengan saya agak maraton tentang teori penalaran hukum, teori penemuan hukum, teori konstruksi hukum. Nah, nanti dengan Pak dosen yang lain itu nanti akan menambah wawasan Anda, dan tinggal Anda menjadi orang yang bijak untuk memahami semua persoalan dan merumuskan oleh tingkat kecerdasan Anda. Maka saya sarankan Anda selalu konsentrasi dengan kecerdasan Anda, dan Anda pahami segala sesuatu dan petakan berdasarkan peta konsep yang jelas. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.